Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk sedikit meluangkan waktu kita berziarah kepada mereka para kekasih Allah, mereka yang semasa hidupnya berhasil menaklukkan hawa nafsu mereka, meninggikan kualitas hati mereka, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap sebagaimana Allah Ta'ala menyinari hati mereka, menjernihkan hati mereka, sehingga menyayangi mereka. Kita harap dengan mendekat kepada mereka, kita dibimbing juga oleh Allah Ta'ala sebagaimana mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau bernasihat, berwasiat, ya qala rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, wa usika bi islahil galab waftiqadih, fa innahu ra'isul jawarih wa amiruha wa ala salahi wa fasadihi yaduru salahuha wa fasaduha. Kata beliau, ini nasihat penting sekali. Saya berwasiat kepadamu untuk selalu berusaha memperbaiki hati, memperbaiki keadaan hati, waftiqadih, dan selalu memperhatikannya. Kenapa? Karena hati ini adalah pemimpin daripada segala anggota tubuh, pengatur daripada segala anggota tubuh. Wa ala solahi wa fasadih, tergantung baik atau buruknya hati, itulah yang akan terjadi baik atau buruknya daripada anggota badan. Nah, ini sebagaimana hadisnya Nabi SAW. Nabi SAW bersabda apa? Ala inna fil jasad mudghatan. Di anggota tubuh ini ada satu bagian yang idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau bagian itu baik, semua anggota tubuh baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika dia jelek, seluruh anggota tubuhnya jelek. Apa itu? Ala wahyal qalb, kata Nabi. Anggota tersebut adalah hati. Orang itu kalau hatinya baik, maka matanya akan baik, ya. Matanya akan baik, lisannya mengucapkan kata-kata yang baik, yang tidak baik tidak keluar. Hanya mau mendengar hal-hal yang baik, yang tidak baik ditinggal. Almarhum Habib Alwi Bagil itu, kalau duduk sama orang kok mulai ngerasa nih, langsung ditinggal. Soalnya tidak bisa, beliau mendengar rasan-rasan itu tidak bisa. Ya emang tidak bisa beliau menghindari untuk itu, selalu berusaha menjaga hati. Yang ngotori hati ini kan apa? Mata sama telinga. Jadi mata sama telinga itu dikatakan adalah pintu terbesarnya hati. Jadi baik atau buruknya hati kita itu sebetulnya dari mana sih celah merubahnya itu? Yaitu dua ini, mata atau telinga ini. Kemudian penciumannya nggak mau mencium kecuali hal yang baik. Ya, tangannya tidak mau melakukan kecuali kebaikan. Kakinya seperti itu juga. Dibawa ke tempat maksiat tidak mau, ke tempat kebaikan dia mau. Ya, ini semuanya anggota tubuh ini, apa yang mengatur itu semua? Satu, yaitu apa? Yaitu hati. Bahkan mulut ini digunakan misalnya untuk kita tersenyum secara ikhlas kepada saudara kita. Ada juga orang tersenyum misalnya tapi sinis, tersenyum meremehkan. Nah, itu apa yang membedakan? Hatinya tadi itu. Hatinya dia menghargai, menghormati saudaranya muslim atau meremehkan. Nah, itu sama-sama senyum. Tapi apa? Hati tadi itu yang mengatur segalanya. Hati ini luar biasa. Munggomono panglima anggota tubuh kita ini apa? Hati kita. Ya. Wa huwa mahalul ma'rifah billah ta'ala, kata beliau. Ya, hati ini adalah anggota yang menjadi tempat mengenalnya Allah Ta'ala. Allati hiya rasul ulum wa asyrafiha. Yang mana ma'rifah kepada Allah ini ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, ya, puncak dari segalanya. Apa fungsi seorang beribadah kepada Allah jika
bukan harapan puncaknya adalah mengenal Tuhannya lebih dalam, mengenal Allah Ta'ala Rabbul Alamin melebihi daripada pengenalan hamba-hamba yang lain secara umum. Nah, mereka para aulia, kenapa sih mereka itu sampai ibadahnya sedemikian rupa? Karena mereka mengenal kepada Allah Ta'ala lebih daripada hamba secara umumnya. Hamba secara umumnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan wajib, itu aja. Tapi adapun mereka para aulia, ngajinya ada yang setiap hari sekali hatam, ya, sholatnya sekian rakaat dan lain sebagainya. Karena mereka lebih mengenal kepada Allah, zat yang maha mulia tersebut, yang maha penyayang tersebut, melebihi daripada hamba yang lain pada umumnya. Begitu juga hati ini, kata beliau, wa ma'dinin niyah. Hati ini adalah sumber daripada niat. Allati hiya masdarul amal wa asasuha. Yang mana niat ini adalah sumber daripada amal-amal, dasar daripada amal. Ya ini tadi ya. Ya, lagi-lagi hati yang mengatur. Ketika orang bersedekah, ada yang diterima sama Allah, ada yang tidak diterima. Sosok yang dikasih orang yang sama, jumlah nominal, jumlah yang sama, waktunya sama, tempatnya sama. Tapi yang satu diterima sama Allah, yang satu tidak diterima. Apa yang membedakan? Niatnya. Lu niat ini muncul dari mana? Lagi-lagi dari hati. Jadi hati ini dahsyat sekali. Bahkan Imamul Haddad juga menyebutkan, ya, dan para ulama, ketika orang tadi ini niat ingin melakukan sesuatu, tapi dia nggak mampu akan melakukan sesuatu tersebut, itu dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Ya, sebagaimana peperangan itu ya Tabuk. Sebagian sahabat mau ikut perang sama Nabi. Nah, tapi kala itu persenjataan kurang, maka oleh Nabi SAW disarankan untuk tidak apa-apa, tidak ikut dulu. Karena memang persenjataan saat itu terbatas. Itu mereka kembali ke rumah mereka sedih sekali, berat sekali. Allah ini pengen bantu Nabi. Mereka sudah mengorbankan nyawanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kita memiliki saudara-saudara di Madinah. Tidaklah kita melewati lembah, ya, tidaklah kita melewati daripada pegunungan, melainkan mereka pada hakikatnya selalu hadir bersama kita dalam perjalanan dalam peperangan ini. Habasahumul udzur. Hanya saja mereka terhentikan daripada udzur yang ada, yaitu apa? Kurangnya lengkap persenjataan, daripada malah jadi madharah kepada mereka. Lebih baik apa? Menjaga di Madinah dulu. Itu mereka berat tadi, tapi niatnya untuk jihad, dihitung jihad oleh Allah Ta'ala, dihitung sebagaimana orang hamba yang berperang. Itu dari mana sumbernya? Dari niat. Niatnya dari mana? Dari hati. Jadi dahsyat sekali hati ini. Sehingga diriwayatkan juga ketika ada orang fakir sekali, dia melihat banyak daripada saudaranya yang membutuhkan. Kemudian ketika melihat gundukan, ya, daripada pasir, gunung pasir gitu, ketika di padang pasir, dia dalam hati kerentak, tapi dengan niat yang tulus. Ya Allah, coba saya punya daripada segunduk ini gandum atau emas gitu dalam riwayat. Maka semua akan saya sedekahkan kepada saudara-saudara saya yang fakir miskin. Tapi niatnya tulus, dalam artian Allah Ta'ala maha tahu. Jika memang dikasih segitu, ya memang betul-betul dibagi. Subhanallah, mimpi. Ya, ada suara yang mengatakan qabilallahu shadaqatak. Allah Ta'ala telah menerima sedekahmu. Itu sedekah yang mana ini? Maka diceritakan, yaitu yang telah kamu niati tadi itu. Karena Allah Ta'ala tahu niatmu tulus, Allah Ta'ala terima amalan itu, padahal nggak diamalin ya. Tapi gara-gara hati yang memunculkan niat, yang melahirkan niat yang tulus, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata beliau, walahu sam'un wa basar. Hati ini punya telinga, punya mata loh ya. Bisa dengar, bisa lihat. Yufarriq bihima bainal haq wal batil. Yang mana dengan telinganya, dengan matanya hati, mata hati, ya, itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalau pandangan mata ini bahasa Arabnya basarun, ya. Kalau pandangan hati itu disebut dengan basirah. Basirah, mata hati. Nah, akan tetapi apakah semua orang punya telinga atau mata dalam hatinya? Walakin la yakunu kadzalik. Tapi tidak bisa serta-merta jadi seperti itu. Hatta yasira thayyiban nadhifan min adnasil i'tiqadat al-batilah.
sampai betul-betul hatinya ini menjadi hati yang baik, hati yang bersih daripada kotoran-kotoran keyakinan yang keliru. Menyatakan para sahabat seperti ini, keluarga Nabi seperti ini, meyakini akan Allah Ta'ala dengan yang tidak tepat, meyakini akan Nabi yang nggak tepat. Etikat ya, akidah-akidah yang nggak tepat sudah selesai, bersih dari hatinya. Wal akhlak as-safilah, juga dengan catatan hatinya, dirinya sudah bersih daripada akhlak-akhlak yang rendah, yang jelek. Muzayyinan bil etikat al-mustaqimah. Ya tadi ini ya telah dihiasi dengan i'tiqad, akidah-akidah yang lurus, ahlu sunnah wal jamaah. Wal akhlak al-karimah, akhlaknya indah, akhlaknya mulia kepada siapapun. Mahfudhan minal wasabis asyaitaniyah, ya hatinya sudah terjaga daripada bisikan-bisikan setan. Ya saking seringnya dia tadi ini upaya, ya harus upaya, harus berupaya. Wal hawajis an-nafsaniyah, ya dan gejolak obsesi daripada hawa nafsu tadi. Nah, kalau sudah seseorang menyelesaikan apa yang tadi disebutkan itu, atau apa yang diistilahkan oleh kaum sufi dengan istilahnya apa? At-takhalli. At-takhalli itu apa? Mengkosongkan hati daripada perkara-perkara yang buruk. Setelah at-takhalli, titiknya dibuang satu. Berikutnya adalah at-tahalli, yaitu menghiasi dirinya. Ya, setelah mengosongkan yang kosong, yang jelek-jelek dikosongin, berikutnya apa? At-tahalli, menghiasi dirinya dengan keindahan-keindahan akhlak, keindahan keyakinan, keindahan cara berpikir, husnudzon dan seterusnya dan seterusnya. Wa huwa sari'ut taqallub wa taghayyur. Nah, kata beliau, dan jangan lupa namanya saja apa? Qalbun. Qalaba yaqlibu qalban. Artinya apa? Bolak-balik. Golep itu, kolbun itu artinya apa? Qalaba yaqlibu itu artinya bolak-balik. Wa huwa sari'ut taqallub, dia sangat gampang untuk berubah. Wa taghayyur, sama, gampang untuk berbolak-balik, gampang untuk berubah. Wa tahawul min hal ila hal, gampang berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bahkan dalam satu riwayat, hati itu lebih cepat bolak-balik daripada apa? Daripada tutup panci ketika masa air yang mendidih. Itu kan seperti itu ya. Itu air itu lebih cepat dikatakan. Ya, sama Nabi SAW. Ya, apalagi orang-orang perempuan kadang keadaan berubah-ubah. Kadang sejam gini, lalu merah-merah berubah gini. Itu namanya apa? Memang hati. Memang hati seperti itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau kamu sudah punya kerentak niat untuk sedekah, jangan ditunda. Harus ditunda. Ini kesempatan setan. Ini punya niat kerentak mau sedekah, bismillah langsung. Jangan ditunda. 1 jam aja jangan, setengah jam aja jangan. Sekarang sudah punya niat, oh iya, saya mau ini bersedekah untuk ini misalnya. Jangan ditunda, mikir. Oh iya, kan saya belum beli ini. Oh iya, harusnya kan saya pengen ini. Salam. Berubah. Yang aslinya dia tadi itu mau sedekah, berubah. Karena itulah keadaan hati. Dan subhanallah ya, keadaan kebersihan atau kekotoran hati seseorang itu nampak ketika dia menilai orang lain. Kalau ingat dulu kita ngaji Tajul Arus, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau menyatakan, kalau kita itu pengen tahu bagus atau tidaknya hati seseorang, gampang. Cukup coba pancing, sebut salah satu nama orang di depannya. Nanti responnya dia gimana? Kalau responnya dia adalah hanya menilai atau hanya menyebutkan hal yang baik daripada orang tersebut, berarti ini orang yang hatinya bagus. Setiap manusia ini punya kesalahan, sebagaimana punya kebaikan. Nah kalau kamu kenal si Fulan misalnya, oh iya ya kenal si Fulan, dia tahu dalam kepalanya saat ini ada beberapa kebaikan dan ada beberapa kejelekan. Tapi ternyata yang disampaikan tuh kebaikannya saja. Maka kata Imam Ibn Athaillah ini orang yang baik.
orang yang baik. Tapi ketika yang disebutkan justru kejelekannya, padahal dia tahu ada kebaikan-kebaikan yang bisa disebutkan, maka ini orang hatinya jelek. Sebagaimana orang itu ketika menilai orang lain, itu tergantung keadaan hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin akan mukmin lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang ketika menilai orang lain, misalnya, sombong ini, orang ini sombong, atau orang ini nih gini dan gitu. Itu sebetulnya hakikatnya, karena memang dia demikian. Misalnya, ketika dia ngelihat orang lagi ngaji Al-Quran, dia itu dalam hatinya menilai, alah inilah pengen dilihat orang ini. Itu sebetulnya tanpa dia sadari, itu dikarenakan dia kalau ngaji itu pengen dilihat orang. Jadi ketika melihat orang lain itu disamakan sama kayak dia. Jadi dia nih mau ngaji itu pengen dilihat orang. Jadi nih dia ngeliat orang ngaji, alah pengen dilihat orang ini, itu disamakan sama dia. Tapi ketika orang tadi itu hatinya baik dan dia mengamalkan amalan yang baik, ketika dia melihat orang, bahkan ketika orang lain komentar buruk akan hal tersebut, dia akan menepis itu dari hatinya. Ndak, biasa wae, yang ngaji karena Allah, ada apa ngurusi orang, misalnya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati, ketika orang nilai orang lain, itu ketahuan. Ketika ada A menilai B di hadapan orang lain, itu A telah mengkuliti hakikat hatinya sendiri. Oh, ini orang enggak beres ini orang hatinya. Dia kira dia menjelekkan B, padahal hakikatnya dia telah menelanjangi hatinya sendiri. Orang-orang bisa lihat, oh kayak gini ternyata. Seperti itu ya. La ilaha illallah. Nah, maka dari itu gara-gara hati ini gampang berbolak-balik, makanya di antara doanya Nabi SAW apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ini nggak main-main. Orang apalagi apa? Ketika detik-detik menjelang kematian, itu luar biasa. Ya, godaan daripada setan luar biasa. Sehingga mereka akan berusaha, ini detik-detik akhir nih. Nih ternyata kafir ya jadi bolonya setan, kan gitu. Enggak, yang setan merasa gagal. Jadi ini upaya terakhir. Dan itu upaya gencar-gencar, mungkin serangan-serangan paripurna. Maka dari itu kita diminta doa. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini akan agamamu. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam rotibnya pun mengajari kita dengan doa apa? Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Itu nggak main-main. Misal orang berpikir ya, lah ngapain dong kita sekarang lo Islam? Memang kita nggak Islam, lo kita kan Islam, ya meninggal di Islam loh. Nggak semudah itu, ya nggak semudah itu. Kami 7 kali loh, yang lain 3 kali, ini 7 kali loh permintaannya. Kenapa? Karena hati ini sangat gampang untuk berbolak-balik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah ya amin ya rabbal alamin. Nah, maka kata beliau, walidzalik wajabat mura'atuhu wa muraqabatu fi kulli hal. Maka dari itu hati ini harus selalu diperhatikan, harus selalu diawasi setiap waktu. Lu kenapa? Wali annal insan ma'murun bikafil jawari anil mukhalafat. Dan karena sebab yang pertama gampang bolak-balik, kemudian yang kedua apa? Karena manusia ini diperintah untuk menjaga anggota tubuhnya daripada segala pelanggaran. Kan gitu. Kita diperintah untuk menahan diri daripada maksiat. Wa irsaliha fil muwafaqat, dan menggunakan anggota tubuh ini untuk hal-hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah, sedangkan melaksanakan taat atau meninggalkan maksiat ini, wala yatayassar lahu dzalik, hal itu enggak jadi mudah. Berbuat taat, meninggalkan maksiat, kecuali apa kuncinya, apa modal utamanya? Illa bihifdzihi wa taqwimih, kecuali kunci yang pertama adalah dengan menjaga hati dan meluruskan hati tadi itu daripada hal yang membelokkan. Wa adarru syai' 'alal qalb ba'da syirik billah, ya, dan paling berbahaya bagi hati ini setelah menyekutukan Allah dalam hatinya, al-israr 'ala tarki syai'in minal wajibat, yaitu ketika terus-menerus ya meninggalkan kewajiban. Ini pengaruhnya sangat berbahaya di dalam hati. Jadi
orang kok terus menerus meninggalkan Allah yang Allah Ta'ala wajibkan, ini hatinya bisa rusak. Nek rusak itu benerinnya nggak gampang. Misalnya naudzubillah, jadi lama-kelamaan imannya tuh kualitasnya menurun. Pertama dia nggak sholat, kayak gelisah. Kali kedua, gelisahnya nggak kayak yang pertama. Misalnya dia nggak sholat duhur, pertama gelisah, nggak sholat asar, mulai biasa. Ya. Kemudian besoknya misalnya nggak sholat, semakin sering dia meninggalkan sholat, semakin biasa, dan pada akhirnya dia sholat tuh bukan hal yang berat bagi dia. Makanya diantara nikmatnya Allah itu ketika Allah Ta'ala kasih dalam hati kita gelisah jika kita belum melaksanakan sholat, itu nikmat dari Allah. Pas belum sholat merasa gelisah, oh iya ya saya belum sholat, itu nikmat dari Allah. Karena ketika gelisah itu dicabut ketika orang belum sholat, wah ini luar biasa ya. Makanya Imamul Haddad dalam kitab Nasoihnya mengatakan apa? Di antara yang menyebabkan orang itu wafat su'ul khotimah, ya, salah satu hal yang paling besar berpotensi menyebabkan orang su'ul khotimah yaitu apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ya ini tadi, ketika dia terus meninggalkan sholat, kualitas iman menurun tipis, setipis tisu ya. Kalau bahasa sekarang, setipis tisu, terus setan di akhir cuman jegal sedikit aja. Ayo ikut aku yuk, nanti tidak sakit kamu kalau ikut aku. Oh iya wis, hilang deh. Na'udzubillah min dzalik. Au fi'li syai'in minal muharramat asy-syar'iyyah, atau terus menerus ya melaksanakan daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir apa? Melihat kemaksiatan terus menerus akan mengkikis di dalam hati rasa benci terhadap maksiat. Ya. Pertama mungkin berat sekali untuk ngerasani, itu berat. Astagfirullah, saya tadi ngerasani. Ya Allah, ya apa ini saya? Minta maaf sama orang yang tak rasani. Ya apa nanti di akhirat? Pertama gitu. 2 kali, 3 kali, kok asik ya. Misalnya 10 kali, 20 kali. Pada akhirnya ngerasani itu sudah bukan lagi hal yang berat bagi dia. Nah itu sebetulnya tanda, ya, alarm akan apa? Rusaknya hati, naudzubillah min dzalik. Dan di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas ini. Beliau membocorkan apa sih tanda-tanda hati seseorang tadi itu menjadi hati yang makmur, menjadi hati yang bercahaya. Nah ini setidaknya ada 3 poin yang bisa kita gunakan untuk mengkoreksi keadaan hati kita, yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.